Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Wickets. Ihaise Indriani. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait inovasi pendidikan yang ada di Jerman. Negara Jerman termasuk ke dalam negara federal, di mana di dalamnya terdapat negara bagian. Jadi, sistem pendidikan yang ada di negara Jerman itu berbeda-beda. Setiap negara bagiannya. Karena negara bagian akan memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pendidikannya. Nah, jenjang pendidikan yang ada di negara Jerman yang pertama ada Kinderkrippe atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan PAUD. Yang kedua ada Kindergarten atau yang biasa kita kenal dengan TK. Yang ketiga ada Grundschule atau sekolah dasar. Di beberapa negara bagian yang ada di Jerman, rata-ratanya menerapkan Grundschule itu selama 4 tahun. Tapi ada beberapa negara bagian seperti di Berlin menerapkan Grundschule itu selama 6 tahun. Sama halnya seperti yang ada di Indonesia. Di Grundschule pada tingkat akhir, anak-anak akan diberikan hasil belajar. Nah, hasil belajar itulah yang akan menentukan sekolah lanjutan mana yang akan mereka tempuh. Secara umum, sekolah menengah yang ada di Jerman dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Hauptschule, yang kedua ada Realschule. Hauptschule berlangsung dari kelas 5 sampai kelas 9. Tetapi ada juga di beberapa negara bagian yang Hauptschule-nya itu dari kelas 5 sampai kelas 10. Di Hauptschule mereka akan belajar bahasa Jerman, matematika, IPA, dan kebutuhan praktis. Nah, kebutuhan praktis ini yang akan mereka gunakan untuk magang di tempat-tempat yang mereka inginkan. Lulusan dari Hauptschule tidak bisa melanjutkan ke universitas, tapi bisa langsung bekerja. Yang kedua ada Realschule. Realschule ini berlangsung dari kelas 5 sampai kelas. Di sana kita akan belajar pelajaran reguler seperti matematika, IPA, bahasa Jerman, dan keterampilan. Lulusan dari Realschule bisa melanjutkan sekolah ke gimnasium supaya bisa melanjutkan ke universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izin perkenalkan diri, nama saya Nafisa Putri Kinasiningrum, nomor induk mahasiswa 1986011. Pada hari ini di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai inovasi pendidikan di Jerman. Yang pertama, di sini Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahun 1970, sistem pendidikan Jerman sudah mampu meraih tujuan-tujuan yang sudah direncanakannya. Hanya sekitar 25 tahun setelah Jerman rata dengan tanah akibat kekalahan Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah itu Jerman bangkit kembali dan pendidikan Jerman pun mulai meningkat. Contohnya di berbagai keunggulan di Jerman yaitu seperti di bidang kedokteran, di bidang teknologi, sastra, dan seni. Merupakan keberhasilan sistem pendidikan Jerman yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pasca kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Tak aneh bila saat ini Jerman merupakan negara yang banyak diminati oleh sekian banyak mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa di Amerika Serikat, karena Jepang ini merupakan salah satu pendidikan yang terbaik di dunia.
teman-teman, jadi sebelum membahas ke inovasi pendidikan di Jerman, terlebih dahulu saya akan membahas tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan akan senantiasa bersifat mobile, dalam arti mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan bukan merupakan bidang mandiri yang lepas dari pengaruh faktor-faktor eksternal. Sistem pendidikan merupakan hal yang mempunyai kaitan erat dengan banyak bidang lain dalam kehidupan manusia sebagai individu dan juga bangsa. Nah, sebagai gambaran, perbandingan pendidikan di negara-negara Arab cenderung mengedepankan konteks keagamaan, bahasa, budaya, dan latar belakang, disesuaikan dengan kajian-kajiannya. Nah, fenomena ini muncul karena adanya kesamaan karakteristik dari semua negara Arab. Nah, kajian-kajian di kawasan ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang bernuansa keagamaan bagi pengembangan sistem pendidikan di negara masing-masing. Di kawasan Asia, kajian mungkin lebih mengedepankan kepada bidang manajemen sistem pendidikan dan juga kualitas pengajar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembicaraan mengenai sistem pendidikan akan senantiasa beriringan dengan pembicaraan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mampu memberikan implikasi besar bagi perubahan sebuah sistem pendidikan adalah ideologi. Ideologi sebagaimana diungkapkan oleh Lynn Huber merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam sebuah sistem budaya. Ideologi ini tercermin dalam nilai yang dianut dan dipandang sebagai sebuah pedoman dalam bersikap dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai ilustrasi, pendidikan di Indonesia memandang esensial untuk tetap membudayakan kesopanan di atas kebersamaan antara guru dan juga murid. Sehingga budaya memanggil guru dengan sebutan penghormatan seperti bapak ataupun ibu. Sikap gestur yang khas dan keengganan mendebat pendapat guru menjadi semacam tradisi yang dipertahankan. Sedangkan di Jerman, seorang mahasiswa yang merasa sudah dekat dengan seorang dosen boleh memanggil nama dosen tanpa embel-embel. Bahkan diperkenankan untuk menyebut dosen dengan nama sapaan akrab. Seperti misalnya nama dosen itu Dorothea, maka mahasiswa itu misalnya boleh memanggil dengan sebutan Doro. Wow. Nah, untuk memperoleh gambaran mengenai ideologi yang dijadikan sebagai panutan, maka ada baiknya kita bahas beberapa hal yang mempunyai penjelasan historis yang berimbas pada pembangunan sistem pendidikan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.